Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita mengenai produksi ternak perah. Minggu lalu kita sudah sampaikan waktu tatap muka beberapa hal faktor-faktor yang mempengaruhi produksi susu sapi perah, produksi susu ternak perah ya, sorry. Kemarin itu sudah ada nomor 1 sampai nomor 5 ya. Ini yuk teman-teman ingat, ini faktor lingkungan 70 sampai 75%. Nah, itu apa aja? Musim sudah saya jelaskan, suhu lingkungan sudah, lama pengeringan sudah, calving interval sudah, kemudian frekuensi pemerahan. Nah, ini sedikit ya kita singgung mengenai frekuensi pemerahan di nomor 5. Ini faktor lingkungan yang mempengaruhi produksi susu sapi, produksi susu ternak perah ini. Karena ternak perah itu bisa sapi, kambing, dan domba ya. Frekuensi pemerahan sapi yang produksi susunya tinggi apabila diperah 3-4 kali sehari, produksi susunya akan lebih tinggi daripada diperah 2 kali. Jadi kalau produksi sapi itu tinggi seperti FH Friesian Holstein itu sebaiknya diperah lebih dari 2 kali. Nah, kenapa? Karena di dalam ambing itu kalau sudah terisi penuh, maka mesin produksinya akan berhenti. Mesin produksinya di situ adalah ambing ya, di dalamnya ada namanya alveoli yang memproduksi susu. Apabila sudah penuh terisi dengan air susu di dalam alveoli tersebut, maka produksi susu akan berhenti, mesinnya akan berhenti. Nah, kemudian ketika diperah, maka mesin tersebut juga akan bekerja kembali atau alveoli itu akan bekerja kembali untuk merubah bahan baku susu yaitu darah menjadi susu gitu. Nah, makanya ketika dikosongkan lebih sering dari ambing tersebut, maka produksi susunya akan lebih tinggi dibandingkan kalau hanya diperah 2 kali. Karena memang ternak tersebut produksi susunya tinggi, tapi karena nggak ada ruang untuk penyimpanannya lagi di dalam ambing, maka mesin akan berhenti untuk memproduksi susu gitu. Istilahnya seperti itulah analoginya. Makanya sebaiknya diperah itu 3-4 kali sehari. Ya kita tinggal bagi aja waktunya dalam 24 jam tersebut untuk dibagi 3 atau 4 kali pemerahan. Karena itu akan menghasilkan produksi susu yang lebih tinggi dibandingkan dengan kalau diperah hanya 2 kali. Pemerahan 3 kali sehari dengan interval 8 jam, produksi susunya akan naik 15-20% daripada pemerahan 2 kali. Nah, bisa naik 15-20%. Intervalnya per 8 jam itu 24 dibagi 3. Nah, di Indonesia pemerahannya umum dilakukan hanya 2 kali dalam sehari karena produksi susunya sedikit. Ya, karena produksi susu di sapi Indonesia ini tidak ada yang tinggi gitu. Nah, kecuali memang dia diambil dari FH langsung, apa tuh namanya? Bangsa FH langsung seperti Ultramil mungkin itu mengambil ternak sapinya kemarin langsung dari Belanda. Naik pesawat turun di Kuala Namu, dari Kuala Namu dinaikkan kontainer yang berpendingin ya. Kemudian masuk sampai ke Merek sana, diangkut sapinya dari Kuala Namu. Nah, itu mungkin produksi susunya bisa tinggi ya, bisa di atas 25 liter rata-rata per hari per ekor. Nah, ini mungkin sebaiknya diperah 3 kali sehari dibandingkan diperah hanya 2 kali sehari. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang mempengaruhi produksi susu dari adalah penyakit ya. Sapi yang sedang menderita penyakit akan berpengaruh pada produksi susu yang dihasilkan. Nah, ini jelas lah. Namanya dia lagi nggak sehat, otomatis nanti organ-organ yang ada di dalam tubuhnya itu juga tidak bisa berfungsi secara maksimal. Pasti nanti akan mempengaruhi produksi susu dan kualitas susu yang dihasilkan. Penurunan produksi susu pada sapi-sapi yang sakit akibat dari penurunan nafsu makannya. Nah, itu yang paling mendominasi ya. Selain juga dari rasa nyeri yang ditimbulkan
karena sakitnya itu. Bisa jadi karena selera makannya juga turun, namanya sakit, tidak ada nafsu makannya. Sementara makan itu adalah nutrisi yang nantinya akan diabsorb untuk menjadi bahan baku susu melalui darah. Nah, kemudian nomor 7 adalah kecepatan pemerahan. Kaitannya dengan milk letdown, adanya rangsangan, pencucian ambing akan menimbulkan rangsangan yang akan dibawa ke saraf otak. Nah, kemudian ada hormon yang disebut dengan oksitosin akan dicurahkan ke dalam aliran darah sampai ke ambing, menyebabkan sel-sel miopitel berkontraksi, susu akan turun ke bagian bawah dan siap dikeluarkan lewat puting. Nah, jadi ada rangsangan yang perlu dilakukan sebelum pemerahan dimulai gitu. Misalkan dengan cara membersihkan ambing. Nah, kemudian menjolok-jolok seperti anak kambing atau anak lembu yang akan menyusu itu kan sering menjolok-jolok daripada ambing induknya. Nah, itu adalah memberikan rangsangan. Membersihkannya pakai air hangat, kemudian mengelus-ngelus bagian puting dan ambingnya, dijolok-jolok manis lah kan gitulah istilahnya. Nah, jadi rangsangan seperti itu akan merangsang hormon oksitosin dari darah ya, yang tentunya nanti akan distimulasi oleh pusat saraf yang ada di batang otak ya. Batang otak itu nanti akan disekresikanlah hormon oksitosin dalam darah sampai menuju ke bagian ambing. Nah, itu yang nanti akan merangsang untuk berkontraksinya sel-sel yang ada di dalam alveoli tersebut dalam mengeluarkan air susu. Kemudian mulainya rangsangan sampai susu turun butuh waktu 45-60 detik. Jadi bukan 45 menit ya, tapi jadi cepat. Jadi kalau udah dirangsang jangan lama-lama diperah, setelah hilang nanti hormon oksitosinnya. Pengaruh hormon oksitosin paling efektif hanya 7 menit. Nah, nggak lama-lama dia 7 menit. Setelah dirangsang 45-60 detik, 60 detik 1 menit lah ya. Kita rangsang, kemudian segera diperah. Jangan melebihi 7 menit. Nanti akhirnya produksi susu akan terhambat karena oksitosin akan turun kadarnya di dalam darah. Bila pemerahan dilakukan lebih dari 7 menit, pengaruh oksitosin akan berkurang sehingga produksi susu akan berkurang. Suara saya jelas kan teman-teman? Oke. Nah, kemudian poin yang ke-8 yaitu interval pemerahan. Interval pemerahan yang tidak tetap akan menyebabkan terjadinya perubahan produksi susu dan komposisinya. Interval pemerahan yang panjang menyebabkan jumlah produksi susu tinggi, tapi kandungan lemaknya rendah. Interval pemerahan ini jarak pemerahan ya. Tadi kan yang direkomendasikan kalau susu produksinya tinggi pada breed tertentu ya, sebaiknya diperah itu per 8 jam sekali, 3 kali sehari waktu pemerahannya, interval. Interval pemerahan ini antara pemerahan pertama dengan pemerahan berikutnya. Ini siapa sibuk kali, udah terlambat sibuk kali. Interval pemerahan yang panjang menyebabkan jumlah produksi susu tinggi, tapi kandungan lemaknya rendah. Jadi sebaiknya kita atur pola interval pemerahannya itu per berapa jam sekali. Kalau per 8 jam tadi, kalau kita kan sering di sini 2 kali sehari ya per 12 jam. Berarti pagi jam 6 pagi atau pagi jam 5 pagi, nanti sore jam 5 sore. Nah, kalau pemerahannya dengan model yang seperti itu, kandungan lemaknya memang akan lebih tinggi dibandingkan kalau pemerahannya sering dilakukan, tapi produksi susunya nanti akan lebih rendah kalau pemerahannya itu dilakukan dalam waktu hanya 2 ada sapi-sapi yang produksi susunya tinggi. Ampun, Mbak. Nah, kelanjut nomor 9.
Pemberian pakan yang kurang akan menyebabkan penurunan produksi susu. Nah, saya pikir nggak usah saya jelaskan lagi karena memang bahan baku nutrisi itu ya berasal dari pakan ya. Nggak mungkin sapi itu makan angin atau minum air bisa menghasilkan susu gitu. Walaupun air diperlukan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam proses kebutuhan energi dan proses pembentukan susu. Tentunya ada unsur zat gizi yang lain seperti lemak, karbohidrat, dan juga protein yang tidak kalah pentingnya. Nah, pemberian pakan yang jumlahnya lebih dari kebutuhan tidak akan meningkatkan produksi susu lebih dari kemampuan genetiknya. Nah, memang sudah dibatasin produksi susunya itu pada breed seperti ini, jenis sapi seperti ini, ya hanya sekian liter. Kalaupun pakannya dinaikkan jumlahnya, sapi juga punya kemampuan dalam mengkonsumsi pakan. Nggak mungkin sapi tersebut mampu lambungnya melebihi daripada kemampuannya. Sama juga seperti kita, manusia. Sebesar-besarnya manusia, nggak akan mungkin mampu mengkonsumsi makanan seberat tubuhnya. Nggak ada gitu. Nah, kecuali maggot ya. Maggot itu bisa 3 kali lipat mengkonsumsi pakan dibandingkan dengan berat badannya. Nah, itulah hubungannya antara pakan dengan produksi susu. Tapi tentunya kalau seandainya produksi susunya rendah, bisa juga dipengaruhi oleh faktor pakan yang diberikannya kurang. Tapi kalau pakan yang sudah diberikannya cukup, kemudian kita tambah lagi, ya ini juga tidak akan dikonsumsi. Dan nggak akan berefek untuk meningkatkan produksi susu yang berlebih. Karena memang selama ini yang kita berikan sudah cukup baik secara jumlah maupun secara kualitas nutrisi. Ketika diberikan lebih juga tidak akan mungkin untuk mampu meningkatkan produksi susu kecuali selama ini pemberiannya memang kurang baik secara jumlah maupun kualitas. Maka ketika diberikan tambahan pakan secara kuantitas dan secara kualitas juga akan berdampak terhadap peningkatan produksi susu. Nah, kemudian pemberian pakan secara ad libitum dengan kandungan nutrisi yang imbangannya rasional dapat meningkatkan produksi susu sesuai dengan kemampuan produksinya. Jadi ad libitum ini pemberian pakan yang secara terus-menerus ada di dalam tempat pakan. Nah, itu ternyata mampu untuk meningkatkan produksi susunya. Tapi ada juga sisi kelemahannya, akhirnya nilai kecernaan pakan menjadi rendah. Karena sapi tidak akan lagi mau melakukan ruminasi. Karena dia tidak punya waktu istirahat untuk memuntahkan makanan yang ada di dalam rumen dan retikulum untuk dikunyah menjadi lebih halus lagi. Jadi nilai guna dari pakan itu menjadi rendah. Itulah dampaknya ketika memberikan pakan sapi atau ternak ruminansia itu secara ad libitum. Beda halnya dengan unggas ya. Unggas itu tidak ada memamah biak, tapi kalau ternak-ternak ruminansia itu kan melakukan mamah biak. Dengan 2 kali pengunyahan itu akan meningkatkan daya cerna pakan. Sehingga nilai guna pakan akan menjadi lebih tinggi. Ya masing-masing ya itu ada seninya. Kemudian 10 kondisi saat beranak. Bila saat beranak kondisinya menurun, kurus, produksi susunya akan turun bila dibandingkan sapi yang beranak dalam kondisi yang baik. Nah, pengaruhnya 25% terhadap produksi susu. Nah, ada juga sapi-sapi perah ini nanti kurang perhatian dari peternaknya. Misalnya selalu memberikan pakan yang kurang pada saat kondisi dia hamil tua. Akibatnya, ketika melahirkan nanti, sapi ini skor kondisi tubuhnya di bawah 3. Misalnya 2. BCS ya, Body Score Condition. Kondisi skor tubuh sapi paling gemuk itu 5 ya. Sapi paling gemuk, sangat gemuk ya. Kalau gemuk 4, sedang-sedang itu 3, 2 kurus, 1 kurus sekali. Itu BCS ya. Jadi sebaiknya kalau sapi perah ini skornya antara 3 dan 4 maksimal. Jangan sampai 5. Kalau 5 juga nanti dia nggak bisa beranak. Terlalu gemuk. Jadi sebaiknya ketika dia sedang beranak itu berada pada BCS 3 ya. 3 minimal ya BCS 3
Nah, itu nanti produksi susunya akan cukup baik. Tapi kalau dia berada pada BCS 2, body condition score-nya 2 itu, maka ini yang akan berdampak terhadap penurunan produksi susunya. Ubahnya selama ini dia mendapatkan nutrisi yang kurang saat dia hamil tua, berbadan 2. Dampaknya nanti ke produksi susu setelah melahirkan. Harusnya induk ini biasanya produksi susunya tidak kurang dari 30 liter per hari ketika masa puncak produksi. Sekarang kok jadi turun. Nah, kita salah ternyata sebagai peternak. Kurang memperhatikan nutrisi pada saat dia bunting tua. Kan formulasi pakan itu beda-beda pada saat dia bunting tua itu membutuhkan suplai nutrisi yang lebih dibandingkan dengan kondisi normalnya karena dia berbadan 2 ya. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan, silakan teman-teman. Ini terkait faktor genetik dan lingkungan. Faktor lingkungan. Dan 70 sampai 75%. Nah, lingkungan di situ termasuklah. Ini heboh kali nih bannya dari tadi masuk. Juspentus, kenapa nggak dari tadi kamu Juspentus masuk? Ada yang mau bertanya? Silakan. Suara saya masih jelas?